Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep garapan gerak tari kreasi. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Pascalia Drani Pahut, NIM 2021 720062, Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Desilia Berarde, NIM 2021 720045. Perkenalkan, nama saya Febriani Pigidangu dengan NIM 2021 720050. Perkenalkan, nama lengkap saya Melania Namu, NIM 2021 720013. Perkenalkan, nama saya Maria Renita Nahak, NIM 2021 720061. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian garapan seni tari kreasi. Tari sendiri itu adalah gerakan dari seluruh anggota tubuh yang selaras dengan bunyi musik, diatur oleh irama yang sesuai dengan maksud dan tujuan dalam tari. Ide garapan dapat muncul dari hasil apresiasi karya dari tari tradisi, kreasi, maupun modern, atau dasar dari pengalaman dalam kegiatan, kehidupan, dan aktivitas lainnya. Di sini saya akan menjelaskan proses garapan seni tari kreasi. Ada 4 proses garapan seni tari kreasi, yaitu 1. Proses eksplorasi. Proses eksplorasi adalah proses penjajahan dan pencarian motif-motif gerak melalui berbagai cara yang dilakukan pada saat melakukan proses garap gerak-gerak tari. Jenis stimulus dalam proses eksplorasi tersebut diantaranya 1. Auditif, 2. Visual, yang ketiga kinestetik, yang keempat ideasional. Yang kedua, proses penemuan motif gerak dapat melalui beberapa kegiatan eksplorasi lainnya, seperti eksplorasi kemampuan dasar, teknik gerak untuk menemukan sebuah motif gerak, kemudian divariasi dari berbagai segi, yaitu aksi kualitas ruang, tata hubungan, dan dimanipulasi dengan 7 cara, yaitu pengulangan sebagai elemen konstruksi untuk menemukan gerak yang diinginkan. Eksplorasi alam mengikuti kata hati, mengalami dan menerapkan prinsip laku telu atau membuka diri, sabar menanti, gerak meruang, atau pelan lembut tanpa tekanan dan berkesinambungan. Baru merenung, yaitu atensi dan makna. Baik, saya akan melanjutkan tentang stilasi gerak tari. Stilasi adalah proses penghalusan sehingga menimbulkan kesan indah dari suatu gerak dan dilanjut oleh proses penanggalan. Proses pengembangan gerak ini dapat dilakukan dengan cara mengubah volume gerak, level, kesan, ragam gerak, struktur, dan lain-lain. Yang ke-C, komposisi tari. Membuat penataan tari atau mengkomposisikan tari memerlukan kreativitas yang berhubungan dengan kemampuan berpikir, menyangkut sikap dan perasaan seseorang. Kreativitas memerlukan kelancaran, keluasan atau fleksibilitas, orisinalitas berpikir, serta mengelaborasi atau mengembangkan, memperkaya, dan memperinci suatu gagasan. Yang ke-D, penggabungan gerak dan iringan musik. Tahapan terakhir dari proses eksplorasi adalah penggabungan dengan unsur pendukung lainnya seperti musik, properti, busana, aksesoris, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pada slide ke-6, yaitu tentang konsep tata pentas garapan seni tari kreasi. Pada poin yang pertama ada panggung. Panggung adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan. Jenis panggung yang sering digunakan dalam pertunjukan tari adalah yang pertama, panggung arena. Yang kedua, panggung proscenium. Yang ketiga, panggung campuran. Masuk pada poin yang kedua, tata lampu atau pencahayaan. Tata lampu atau pencahayaan adalah segala perlengkapan pencahayaan, baik tradisional ataupun modern, untuk keperluan penerangan dalam seni pertunjukan.
Masuk pada poin yang ketiga, tata dekorasi. Dekorasi adalah tata ruangan yang menghias ruangan agar terlihat indah. Fungsinya untuk memperjelas tempat dalam suatu pertunjukan tari. Pada dasarnya, ada dua penggolongan perlengkapan dekorasi, yaitu yang pertama, dekorasi terbuka. Ada batu-batuan, pohonan, dan sebagainya. Kedua, dekor alam tertutup. Ada meja, ada kursi, ada lemari, dan sebagainya. Nah, kedua jenis ini penggunaannya masih tergantung pengaturan. Tata dekorasi panggung tari lebih difokuskan pada masalah penataan desain panggung agar terlihat lebih menarik dan lebih hidup. Baik, saya akan melanjutkan bagian D adalah unsur-unsur seni tari kreasi. Yang pertama adalah unsur tenaga. Nah, pemahaman terkait unsur tenaga membahas tentang penggunaan tenaga penari. Unsur tenaga mempengaruhi karakter dalam tarian, seperti tarian halus, tarian ladak, dan tarian gagah. Nah, salah satu keberhasilan penari ketika pentas dalam membawakan tariannya adalah dengan menerapkan tenaga secara profesional. Nah, artinya bahwa si penari membawakan tarian pada bagian mana yang harus menggunakan tenaga besar atau kuat, dan pada bagian mana yang harus menggunakan tenaga lembut atau halus, dan sebagainya. Yang kedua adalah unsur ruang. Nah, unsur ruang secara umum diartikan ke dalam dua hal. Yang pertama adalah ruang sebagai tempat pentas, dan yang kedua adalah ruang yang diciptakan oleh penari. A. Ruang sebagai tempat pentas. Nah, ruang sebagai tempat pentas yaitu tempat penari dalam melakukan gerakan sebagai wujud ruang secara nyata, dan dapat pula dipahami sebagai arena yang dilalui oleh penari saat menari. B. Ruang yang diciptakan. Nah, ruang yang diciptakan adalah ruang yang diciptakan oleh penari ketika membawakan tarian. Nah, gerakan yang besar tentu menggunakan ruangan yang luas, sedangkan gerakan yang kecil akan menggunakan ruangan yang tidak luas. Yang ketiga adalah unsur waktu. Nah, unsur penggunaan waktu dalam gerak tari berkaitan dengan penyelesaian sebuah gerakan. Nah, unsur waktu dalam tarian meliputi masalah ritme atau irama gerak yang dibawakan sekaligus, mampu memberikan nafas tarian sehingga tarian tampak lebih hidup dan dinamis. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kreasi. Yang pertama, gerak murni. Gerak murni adalah bentuk gerak yang hanya mementingkan bentuk artistik atau kebutuhan keindahan dari gerak saja. Gerak murni dalam gerak tari Sunda terdapat beberapa istilah gerak, cabang, adek-adek, gerak keupat, dan jenis gerak lainnya yang hanya mementingkan masalah keindahan termasuk bentuk gerak tari kreasi. Yang kedua, gerak maknawi. Gerak maknawi adalah gerak-gerak yang memberikan makna. Contoh gerak maknawi yaitu gerak sembah. Gerak sembah memiliki makna menghormati orang lain. Gerak sawang memiliki makna melihat sesuatu yang dipandang, jauh jaraknya, dan lain sejenisnya. Baik, kali ini saya akan menyampaikan pemaparan materi dari kelompok kami, di mana peranan seni tari untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia adalah dengan melalui stimulan individu, sosial, dan komunikasi. Dengan demikian, tari dalam memenuhi kebutuhan individu dan sosial merupakan alat yang digunakan untuk penyampaian ekspresi jiwa dalam kaitannya dengan kepentingan lingkungan. Oleh karena itu, tari dapat berperan sebagai pemujaan, sarana komunikasi, dan pernyataan batin manusia dalam kaitannya dengan ekspresi kehendak. Secara garis besar, fungsi tari itu ada 3. Yang pertama, tari sebagai upacara. Yang kedua, tari sebagai sarana hiburan. Dan yang ketiga,
tari sebagai sarana pertunjukan. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih.